2025 udah di depan mata, dan kalau kamu ingin masuk universitas impian, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu belajar strategi yang tepat. Penasaran soal seperti apa yang akan muncul di SNBT 2025? Tenang aja, di video kali ini kita akan bahas bocoran soal-soal yang biasanya muncul di SNBT, mulai dari TPS, literasi, dan juga saintek. Yuk langsung kita bahas, simak videonya sampai akhir ya! Sebelum kita membahas bocoran soal-soal, tentunya kita harus kenalan dulu nih sama subtes-subtes yang ada di SNBT. Yang pertama ada TPS atau Tes Potensi Skolastik. Tes ini mengukur kemampuan logis, analitik, kuantitatif, dan juga penalaran umum kamu. Yang kedua ada literasi bahasa Inggris dan juga literasi bahasa Indonesia. Ini tentu mengukur kemampuan kamu dalam membaca teks secara keseluruhan. Yang ketiga ada PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk subtes ini berisi soal-soal wawasan kebangsaan dan juga pengetahuan dasar. Dan yang terakhir ada saintek. Ini dikhususkan untuk jurusan IPA. Biasanya isinya matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Ingat ya teman-teman, masing-masing soal itu memiliki pola tertentu. Jadi penting untuk kamu mengetahuinya lebih dini, yaitu mulai dari sekarang. Kita mulai bahas soal-soal yang biasa muncul di SNBT. Kita mulai dari TPS Skolastik. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, TPS Skolastik ini biasanya menjadi salah satu bagian yang paling menantang ketika SNBT. Karena ini akan menguji kemampuan logika dan juga analitik kamu. Sekarang kita akan coba bahas contoh soal ya. Di sini terlihat ada soal yang bisa teman-teman baca. Jika A lebih besar dari B dan B lebih kecil dari C, maka, nah di sini terlihat ya ada 4 jawaban yang ada di layar. Aku akan kasih waktu 10 detik untuk kamu baca soalnya dan memikirkan mana jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mengapa demikian? Kita akan bahas satu persatu. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus menemukan ada 2 premis. Di sini ada premis yang pertama, A lebih besar dari B. Lalu premis yang kedua, B lebih kecil dari C. Sekarang kita analisis hubungan A, B, dan C. Informasi yang diberikan dalam soal itu hanya ada hubungan antara A dan B, kemudian B dan C. Contohnya, A itu lebih besar dari B dan B itu lebih kecil dari C. Sedangkan yang ditanyakan adalah, kita lihat yang A lebih besar dari C. Nah, sedangkan tidak ada informasi langsung tentang hubungan antara A dan juga C, gitu ya. Jadi, tidak dapat ditentukan. Jawabannya adalah yang D. Tipsnya dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman perlu fokus pada hubungan yang diberikan di soalnya saja. Jangan menebak-nebak tanpa dasar informasi. Oke? Now, let's move on to the next question. Ini tentang literasi bahasa Inggris. Kita baca bersama-sama ya. Soalnya terlebih dahulu. Which of the following best summarizes the passage? Atau, di manakah di antara keempat opsi ini yang dapat menyimpulkan paragraf di atas atau kalimat di atas. Sekarang kita lihat kalimatnya. The rise of social media has significantly changed how people communicate. Aku akan kasih waktu 10 detik untuk teman-teman memikirkan mana jawaban yang paling tepat. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, mengapa demikian? Kita akan bahas sekarang ya. Dalam menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, teman-teman perlu fokus pada kata kunci yang biasanya itu terdapat di opsi jawaban atau ada juga di soalnya. Dalam kasus ini, opsi jawabannya terletak di soal. Kita lihat ya. The rise of social media, ada kata significantly change. Artinya, itu adalah perubahan yang signifikan secara besar-besaran gitu ya. Sekarang kita lihat. Baca kalimat dengan teliti ya teman-teman, dan cari kata kuncinya. Tadi kita sudah menemukan change dan juga significantly.
Setelah itu, teman-teman perlu mencari sinonimnya, karena itu adalah cara yang paling cepat. Gitu. Ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci, cari sinonim yang ada di opsi jawaban antara A, B, C, dan juga D. Tadi kita dapat kata kuncinya change dan juga significantly, atau artinya perubahan yang besar. Sedangkan kita lihat di A, itu social media makes communication more difficult. Ini tentu tidak ya. Jadi kita eliminasi yang A, lalu kita lihat yang B. Social media revolutionize communication methods. Artinya, sosial media itu mengubah secara besar-besaran metode komunikasi. Ini adalah jawaban yang paling mendekati ya, tapi kita lihat dulu jawaban yang C dan juga yang D. C. Social media is irrelevant in modern communication. Ini tentunya tidak ya, sangat amat berseberangan karena artinya sosial media itu tidak relevan dengan komunikasi yang modern. Kemudian yang terakhir, people prefer face-to-face communication. Ini juga tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang diucapkan di dalam passage di atas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, tips dalam menjawab soal tersebut, teman-teman bisa fokus pada pertanyaannya terlebih dahulu, baru teman-teman bisa membaca teksnya. Jadi ketika teman-teman sudah dapat kata kuncinya, baru teman-teman pindah ke teksnya untuk mencari jawaban yang tepat. Selain itu, kamu juga bisa meng-highlight kata kunci yang penting di dalam teks biar kamu bisa mengetahui nih bahwa biasanya kalau teksnya panjang, teman-teman bisa ngasih tanda, oh informasi tentang A itu ada di paragraf atas, informasi di B itu adanya di paragraf kedua, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita akan bahas soal saintek, yang biasanya tentang matematika, fisika, kimia, atau biologi. Dan sekarang kita akan bahas soal matematika. Di sini terlihat ya di dalam layar bahwa terdapat soal. Hitung hasil dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Jika x sama dengan 2. Nah, untuk soal seperti ini cukup sederhana dan mudah untuk teman-teman kerjakan karena kita sudah tahu jumlah dari salah satu variabel yang ada di soal. Di sini kita mengetahui bahwa variabel x itu adalah 2. Maka dari itu, langkah yang perlu kita lakukan tinggal mensubstitusikan x ini terhadap persamaan yang di awal tadi. Artinya, kita akan masukkan angka 2 ini ke dalam persamaan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Kita lihat ya. Kita langsung masukin aja 2x, kita masukin 2 kuadrat ditambah 3 dalam kurung x dikurang 5 sama dengan sekian. Langsung aja kita kerjakan. Masukkan angka x ini di dalam persamaan yang tadi. 2x kita masukin angka 2, 2 dalam kurung 2 kuadrat ditambah 3 dalam kurung x-nya berapa tadi? 2 dikurang 5. Sekarang kita langsung jumlahkan aja teman-teman. 2 kuadrat itu 2 kali 2, 4. Kita langsung aja, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 3 dikali 2 itu 6, lalu dikurangi 5. Jadi 8 ditambah 6 dikurang 5. Artinya 8 tambah 6, 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9. Dalam mengerjakan soal matematika, kamu harus memperhatikan langkah perhitunganmu. Contoh, jika ada soal yang ada pertambahan, perkalian, dan pengurangan, teman-teman tentu harus mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ketuker ya langkah-langkahnya. Dan yang paling penting, teman-teman perlu menyelesaikan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak kehabisan waktu untuk stuck di soal yang sama. Oke? Oke, itu dia teman-teman bocoran soal SNBT 2025. Dan kita juga sudah bahas bagaimana tips and tricks cara menjawabnya. Jangan lupa untuk mulai persiapkan diri kamu mulai hari ini biar peluang kamu masuk PTN semakin besar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar perkuliahan hanya di Cerebrum. Sampai jumpa di video berikutnya.